Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigunur Syifa dengan NIM 12220203111. Di sini saya akan memaparkan materi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 MTS dengan materinya yaitu adab membaca Al-Quran dan berdoa. Langsung saja kita bahas ya. Baik, langsung saja kepada pengertian Al-Qurannya ya. Nah, jadi secara bahasa Al-Quran adalah berasal dari kalimat bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u yang memiliki dua makna. Nah, diantaranya yaitu dalam bahasa Indonesia yang diartikan dengan dibaca atau bacaan. Lalu yang kedua adalah jam'u. Nah, dalam bahasa Indonesianya diartikan kumpulan dari berbagai macam kabar dan hukum. Sedangkan secara syariat Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya dan penutup para nabi, yaitu Rasulullah SAW yang diawali surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Nah, Allah juga telah menjamin Al-Quran yang agung ini dari perubahan, penambahan, dan pengurangan ataupun pergantian sebagaimana dijelaskan di Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya adalah sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dalam membaca juga itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tilawah lafzihi, yaitu membaca Al-Quran dari segi lafal-lafalnya. Nah, tahapan ini mesti dilalui bagi pemula atau orang yang baru mengenal Islam ataupun anak-anak, yaitu mengenal atau mengetahui makhorijul huruf, tempat keluarannya bunyi huruf dari lisan. Lalu yang kedua adalah tilawah hukmihi, yaitu membaca Al-Quran dari segi hukum-hukumnya, yaitu menelaah kandungan Al-Quran itu sendiri dengan mempercayai kabar-kabarnya, mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, selanjutnya adalah keutamaan bagi orang-orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Nah, diantaranya yaitu yang pertama termasuk insan terbaik. Nah, jadi orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran ataupun mengamalkannya juga termasuk insan yang terbaik. Bahkan ia menjadi ahlullah atau keluarga Allah. Lalu yang kedua adalah mendapat syafaat pada hari kiamat. Nah, jadi orang yang membaca Al-Quran akan mendapat syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti ya. Lalu yang ketiga adalah memperoleh derajat yang tinggi. Nah, jadi Sohibul Quran ini nantinya akan memperoleh derajat yang paling tinggi di surga. Yang terakhir yaitu melembutkan hati. Nah, jadi tilawah Al-Quran ini akan melembutkan hati bagi pembacanya dan orang yang mendengarkannya dengan baik. Lanjut kita kepada adab-adab membaca Al-Quran ya. Nah, jadi ada adab-adab dalam membaca Al-Quran. Itu yang pertama adalah niat yang ikhlas karena mencari ridho Allah semata. Nah, jadi dalam membaca Al-Quran itu setiap muslim hendaknya mengikhlaskan niat untuk Allah semata karena membaca Al-Quran itu termasuk dengan ibadah. Lalu yang kedua adalah khusyuk, tenang dan juga sopan. Nah, dalam membaca Al-Quran hendaknya menghadirkan hati, konsentrasi ketika kita sedang membaca. Juga khusyuk, tenang dan juga sopan. Berusaha terpengaruh dengan yang sedang dibaca dan memahami atau menghayati dan memikirkan atau tafakur atau tadabbur sebagaimana tujuan utama dalam tilawah. Lalu yang ketiga adalah di tempat yang suci. Nah, jadi tilawah Al-Quran itu hendaknya di tempat yang suci, terutama di masjid sebagai upaya memakmurkan masjid. Dilarang membawa Al-Quran itu di tempat-tempat yang kotor seperti di WC ataupun yang tidak pantas untuk membaca Al-Quran. Lalu yang keempat adalah membaca doa isti'adzah. Nah, jadi kita itu harus membaca doa berlindung kepada Allah dari godaan setan ya. Lalu yang keempat yaitu membaguskan suara. Nah, dalam membaca Al-Quran, seorang muslim hendaknya membaguskan suara namun tidak melewati batas dan juga tidak riya juga ya, dan juga tidak sum'ah atau ujub seperti mengagumi diri sendiri. Jadi kita harus tawadu ya. Lalu ada juga membaca dengan pelan ya. Nah, jadi jika khawatir terjadi riya, jadi agar dilihat oleh orang lain,
maka seorang muslim hendaknya membaca Al-Quran dengan pelan. Lalu yang terakhir adalah membaca dengan tartil. Nah, jadi hendaknya kita membaca Al-Quran itu dengan tartil, dan jangan terburu-buru ingin cepat selesai gitu ya. Nah, sehingga nantinya akan lalai dalam memperhatikan kaidah-kaidah dalam tilawah. Lalu di sini ada pengertian berdoa ya. Nah, jadi menurut bahasa berdoa berarti memanggil, meminta tolong atau mohon sesuatu. Sedangkan doa menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Nah, lalu di sini ada manfaat berdoa. Nah, jadi ada beberapa manfaat yang didapatkan seseorang yang sering berdoa ya. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, terhindar dari keputusasaan. Nah, jadi karena selalu berharap Allah akan selalu memberikan sesuatu yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah terhindar dari sifat sombong dan takabur, karena sesungguhnya tiada kekuatan yang melebihi Allah. Lalu yang ketiga adalah menjadikan hati menjadi tentram dan tenang. Yang keempat adalah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Lalu selanjutnya di sini adalah tata cara berdoa, atau bisa disebut juga dengan adab dalam berdoa ya. Nah, jadi yang pertama adalah dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua adalah dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. Lalu yang ketiga adalah membaca doa hendaknya khusyuk dan dengan suara pelan. Lalu yang keempat, mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa. Nah, kalau doa itu belum dikabulkan ya. Lalu yang kelima, dilakukan dalam keadaan suci. Dan yang terakhir adalah memahami makna dari doa yang dibaca. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai adab-adab berdoa dan adab-adab Al-Quran ya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.